hell's that mean, don't make noise? Kembali lagi bersama Arka Channel. Di sini kami akan mereview film dari luar negeri, di mana film ini diadaptasi dari film horor pada tahun 2015 yang berjudul White Team Le Bon. Film yang akan kami ceritakan ini, yang berjudul Tesseling yang artinya sendiri adalah keheningan. Bercerita tentang sekelompok peneliti dan ilmuwan yang mencoba menggali gua dalam tanah, yang ternyata dalam gua tersebut ada persis purba yang mematikan, yang telah berevolusi selama jutaan tahun lamanya. Ya udah gas, tak usah terlalu banyak basa-basi lagi, karena basi itu tidak enak dinikmati. Di awal cerita terlihat dua remaja yang bernama Alice dan Drop. Alice dan Drop merupakan teman dekat. Saking dekatnya mereka sering berbagi informasi satu sama lain. Jadi si Alice ini merupakan anak seseorang ibu yang mengalami gangguan pendengarannya, gas. Pendengarannya terganggu saat ia mengalami kecelakaan masa kecilnya. Hal tersebut tentu memaksa Alice, orang-orang terdekatnya, harus menggunakan bahasa isyarat saat sedang berkomunikasi padanya. Cerita berlanjut malam hari di mana saat itu Alice yang berada di kamar tidurnya sedang berkomunikasi dengan Rob. Rob pun mengirim sebuah video kepada Alice. Video tersebut melihatkan penampakan seperti sekelompok burung sedang terbang menuju ke sesuatu tempat. Dan benar saja pada malam dini ternyata burung-burung tersebut sudah memasuki kota di mana tempat Ellie tinggal. Keluarga Ellie pun telah berkumpul di sesuatu ruangan sambil menonton berita burung tersebut. Berita tersebut bahwa makhluk yang tengah terbang bergerombolan itu bukanlah sekelompok burung, melainkan sekelompok moneter kelelawar yang begitu mematikan. Saat itu pula Glenn, teman baiknya hak ayahnya Ellie, datang ke rumah dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Pemerintah pun telah memerintahkan semua orang kota tersebut untuk selalu diam. Setelah mendengar hal itu, Glenn dan Huck pergi keluar dan merasa bahwa ancaman itu hampir datang ke tempatnya. Huck memerintahkan semuanya untuk mengaktifkan mode silent di handphone ponsel mereka. Setelah itu, Glenn mengajak Huck dan keluarganya melakukan satu perjalanan, di mana perjalanan tersebut demi menghindari serangan monster kelelawar yang sudah mulai memasuki kota. Di dalam perjalanan, Ellie berusaha menghubungi Rob untuk menanyakan kabar. Dan kedua orang tuanya, namun berbeda dengan Ellie, Rob justru memilih untuk tetap tinggal di dalam rumahnya ketimbang pergi mengungsi. Setelah mereka berjalan sampai matahari terbit, mereka pun masih bingung pergi kemana. Dan akhirnya Glenn pun mengarahkan mobilnya menuju ke arah hutan yang sangat sepi. Dan Huck mengikuti arah mobil Glenn dari belakang. Di sini mereka mengalami kejadian yang sangat tragis, gas. Mobil Glenn harus terperosok ke jalan jurang hanya karena berusaha menghindari sekawanan rusak yang tiba-tiba saja melintas di depan mobil Glenn. Itu rusak atau mantan ya? Kenapa bikin terpelosok, gas? Mobil Glenn pun terguling, dan Glenn terjepit di dalam nih. Huck dan istrinya pun bergegas menolong Glenn, namun sayangnya Glenn berbasis keras tak mau ditolong dan memaksa Huck dan keluarganya untuk pergi menyelamatkan diri. Huck pun mengikuti keinginan Glenn, ia pun segera kembali ke dalam mobil dan segera membawa keluarganya pergi. Ketika Huck hendak mulai menjalankan mobil, tiba-tiba saja anjing peliharaan mereka menggonggong ke arah luar di mana gonggongan itu menarik perhatian monster kelelawar. Sehingga tidak lama kemudian monster-monster itu pun menyerang mobil Huck. Glenn mengetahui bahwa Huck berada dalam bahaya. Glenn langsung berinisiatif untuk menarik perhatian monster kelelawar dengan menembakkan pistolnya dan terus menembaknya.
Dan tentu saja perhatian monster-monster kelelawar itu pun teralihkan dengan suara bising dari pistol yang dihasilkan oleh Glenn. Seketika Glenn yang sedang terjepit di dalam mobil tersebut diserang oleh monster-monster kelelawar tersebut. Sedih banget sih Glenn ya, guys. Situasi lagi berduka dan penuh dengan ketakutan si anjing yang bikin ulapan berulah lagi dengan terus menggonggong persis seperti mantan. Haku pun mengambil paksa anjingnya dari pelukan Ellie. Dan Hak membuang anjingnya tersebut, tentu saja semua demi keselamatan nyawa mereka. Namun ketika baru saja membuang anjing peliharaan mereka, neneknya malah batuk-batuk guys. Perhatian monster kelelawar pun kembali tertuju ke arah mobil mereka. Hak yang melihat mobilnya tengah diserang langsung mencari cara untuk mengalihkan perhatian moneter kelakar agar tak menyerang mobil mereka. Hak melihat ada satu kunci besi yang ada di depannya. Hak pun melemparkannya dengan tujuan mengalihkan perhatian moneter tersebut. Hal itu pun berhasil. Jadi perlu diketahui guys bahwa monster kelelawar ini hanya bisa mendeteksi keberadaan mangsanya melalui suara atau pendengaran mereka. Dan sebelum mereka bergegas pergi, Hak membakar mobilnya Glenn dengan tujuan menghasilkan sebuah ledakan dan menarik perhatian monster kelelawar ke arah ledakan tersebut. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, neneknya Ellie atau ibunya Hak mengalami sesak nafas gas. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Hak menemukan sebuah rumah melalui teropong miliknya, dan mengajak keluarganya untuk menuju rumah tersebut. Rumah tersebut dikelilingi oleh pagar setinggi 10 kaki dan tanpa sengaja Hak membunyikan lonceng ketika sedang membuka gerbang rumah tersebut. Lonceng itu pun berbunyi, tentu saja mengundang para monster kelelawar untuk menghampiri. Mendengar keributan dari luar ketika sang pemilik rumah pun keluar, sambil membawa senapan dan mengarahkan senapan tersebut ke arah Hak dan keluarganya. Namun sepertinya pemilik rumah tidak tahu tentang kehadiran makhluk aneh yang sedang mengintai mereka. Sang pemilik rumah pun berteriak, dan tak lama seluruh monster kelelawar itu pun menyerang. Setelah itu Hak mengarahkan semua anggota keluarganya untuk masuk ke dalam rumah tersebut, tapi melalui sebuah saluran pembuangan guys. Hak terlebih dahulu masuk melalui saluran pembuangan untuk memastikan apakah di dalam rumah tersebut aman, lalu disusullah oleh anak-anaknya, istri, serta ibunya Hak. Namun sayangnya aksi penyelamatan diri yang dilakukan oleh keluarga Hak gagal karena Ellie dan Cut dihadang oleh ular berbisa. Hal itu tentu membuat mereka terkejut dan panik, dan tentu saja suara kepanikan mereka justru mengundang monster-monster kelelawar tersebut untuk mengejar mereka. Dan sayangnya, Kelly ibunya Ellie tergigit di bagian kaki. Hak pun segera menarik perhatian monster-monster kelelawar tersebut dengan cara menyalakan mobil traktor yang ada di sana. Dan lagi Hak berhasil mengalihkan perhatian monster-monster kelelawar tersebut. Mereka semua pun bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Setelah dilihat ternyata kaki kiri sangat parah guys. Karena waktu sudah terlalu malam, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak dan mencari obat-obatan untuk Kelly esok harinya. Di malam itu pula Ellie berusaha menghubungi Rock, teman dekatnya. Setelah berhasil menghubunginya, Rock pun mengatakan bahwa ia telah kehilangan kedua orang tuanya. Tak lama panggilan itu pun terputus. Esok paginya Ellie membuka sosial media dan tak sengaja ia membaca banyak sekali artikel yang menyatakan bahwa banyak sekali sekte-sekte bermunculan setelah kehadiran monster kelelawar yang mengerikan tersebut. Melihat luka Kelly yang semakin parah, Ellie dan ayahnya pun bergegas mencari obat untuk mengobati kaki ibunya tersebut. Mereka pun pergi menuju kota.
Sesampainya di kota mereka melihat keadaan kota yang sangat kacau balau. Mereka juga menemukan beberapa mayat bergelimpangan akibat gigitan monster kelelawar. Setelah menelusuri kota akhirnya mereka pun menemukan toko farmasi, lalu masuk melalui pintu belakang. Di dalam toko tersebut banyak sekali terlihat mayat manusia yang sudah tercabik-cabik gas. Hal itu tentu membuat mereka begitu terkejut. Setelah Huck mendapatkan obat yang mereka cari, tiba-tiba saja Ellie menemukan sebuah kotak aneh. Setelah dibukanya, dia menemukan banyak sekali telur dari monster-monster kelelawar. Ellie pun memperhatikan telur-telur tersebut dengan seksama tanpa ia sadari ada satu telur yang akan menetas dan memuncratkan cair ke wajahnya. Ellie pun sempat kaget dan menyebabkan ia berteriak. Seketika pun monster-monster kelelawar itu pun hadir dan mendeteksi asal suara teriakan tersebut dan seketika membuat mereka diam dan tak bersuara. Ellie dan ayahnya mencari cara agar mereka bisa keluar dari toko tersebut. Mereka pun membuat aksi kebakaran yang menyebabkan alarm kebakaran berbunyi. Ketika alat sensor kebakaran itu mengeluarkan air, Ellie dan ayahnya pun kabur dan berhasil melarikan diri dari intaian makhluk aneh tersebut. Setelah itu mereka bergegas pulang ke rumah untuk memberikan antibiotik kepada Kelly. Di perjalanan mereka bertemu dengan seorang pendeta tanpa lidah yang berasal dari sebuah sekte. Pendeta tersebut mengajak Ellie dan ayahnya untuk menjadi pengikutnya, namun ayah Ellie menolaknya. Setelah sampai di rumah, kaki Kelly pun segera diobati. Tak lama kemudian pendeta tanpa lidah itu pun datang bersama para pengikutnya ke tempat Huck dan keluarganya singgah. Lagi-lagi Huck menolak ajakan pendeta tersebut sambil menodongkan senapan ke arah sang pendeta dan pengikutnya. Saat malam tiba, Rock sempat memberikan kabar kepada Ellie bahwa ia akan pergi ke tempat pengungsian di arah utara, sementara ayah Ellie mendengar suara ketukan dari luar rumah. Dan setelah dilihat, mereka melihat seorang anak perempuan sedang berdiri di luar rumah mereka. Ternyata anak perempuan tersebut merupakan jebakan yang disuruh oleh pendeta tanpa lidah dan pengikutnya. Mereka sengaja meletakkan beberapa ponsel di tubuh sang anak lalu kemudian membunyikannya untuk memancing para monster kelelawar muncul. Keadaan rumah yang awalnya sepi mendadak ricuh dan para monster pun benar-benar muncul dan menyerang mereka. Huck menyuruh semua orang untuk pergi ke ruang bawah tanah agar aman. Namun tiba-tiba beberapa orang pengikut sekta itu muncul dan menerobos ke dalam rumah untuk menculik Ellie. Ibu dan nenek Ellie berusaha untuk melindungi Ellie agar tidak diculik. Namun usaha mereka sia-sia dan Ellie pun berhasil diculik. Ketika mereka berhasil membawa Ellie keluar, tiba-tiba saja nenek Ali mendorong orang-orang yang hendak membawa Ellie tersebut hingga terjatuh. Demi menyelamatkan sang cucu tercinta, ia pun rela berteriak sekuat tenaga untuk memancing kehadiran monster kelelawar. Ellie berhasil lepas dan melarikan diri, namun sayangnya sang nenek beserta para penculik harus naas menjadi mangsa pada kelelawar. Singkat cerita, pendeta tanpa lidah dan pengikutnya berhasil dibunuh oleh keluarga Ellie. Cerita diakhiri dengan perjalanan mereka menuju utara sambil melakukan pembunuhan terhadap para monster kelelawar. Semoga aja ini monster tidak ada di Indonesia, guys. Sampai di sini alur ceritanya, guys. Semoga menghibur. Wassalamualaikum.